Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video penjelasan untuk ujian tengah semester mata kuliah Keyboarding Skill dan ICT Applications 1 untuk semester 1 baik kelas 1A dan 1B Prodi Administrasi Bisnis Internasional Faster Unsur. Oke, dikarenakan mata kuliah ini mata kuliah praktikum, maka untuk UTS teori kita ada dua jenis soal. Yang pertama soal teori dan yang kedua soal praktik. Nah, untuk soal teori seperti biasa dikerjakan di spada.fasterlms.com. Nanti teman-teman tinggal login dan pilih kuis atau ujian. Nanti ada daftar mata kuliah yang teman-teman kontrak di semester ini. Kita contohnya itu ada Keyboarding Skill. Nah, untuk mata kuliah Keyboarding Skill ini teori. Untuk soal teori ini ada 5 soal. Nah, ada angka di setiap poin, di setiap ujung soal. Ini artinya poin di mana jika kalian bisa menjawab dengan benar, maka poin tertingginya itu 10. Nah, ini ada 10, 10, 10 dikali 5, 50 poin. Kenapa total untuk UTS teori hanya 50 poin? Karena 50 poin lagi kita alokasikan ke UTS praktik. Jadi totalnya jika teman-teman bisa mengerjakan UTS teori dengan benar dan juga bisa mengerjakan UTS praktik dengan baik dan tepat dan memenuhi standar yang ditentukan, maka teman-teman bisa meraih poin tertinggi yaitu 100 poin. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Nah, kita masuk ke mata kuliah yang lain yaitu ICT Application 1. Nah, teman-teman, ini untuk ICT ini ada 6 soal, sama di setiap soal ada poinnya 5, 15, 15, 5, 5, 5. Sama totalnya itu 50 poin untuk teori dan 50 poin untuk praktik. Nah, oke, teman-teman silakan nanti mengerjakan di Spada sesuai dengan jadwal ya. Misalnya teman-teman biasanya itu kuliahnya sesuai jadwal kuliah, Selasa jam 8 sampai 9.30. Nah, teman-teman silakan akses di Spada pada jam tersebut. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan UTS praktik? Nah, untuk UTS praktik kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama ada mata kuliah Keyboarding Skill. Nah, mata kuliah Keyboarding Skill ini, teman-teman, ada petunjuk ya. Yang pertama, dikerjakan secara mandiri di tempat masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, soal praktik ini ada 2 jenis teks. Yang pertama, teks bahasa Indonesia. Teks bahasa Indonesia ini diketik secara manual menggunakan Microsoft Word selama durasinya itu 5 menit. Kemudian tugas teman-teman setelah mengetik secara keseluruhan, hitunglah gross speed, kesalahan, dan net speed. Simpan dengan penamaan file 1b underscore utsks underscore text 1 underscore nama lengkap dalam format PDF. Teman-teman dimohon untuk menyimpan file dalam format PDF dengan penamaan yang sudah ditentukan agar memudahkan pengecekan. Gitu. Nah, selanjutnya untuk kita teksnya seperti apa? Nah, untuk teks bahasa Indonesia ini teksnya seperti ini. Nah, ini contoh. Nih, misalnya teman-teman sudah mengetik, seperti biasa ditulis ini karakter with space-nya dari mana atau karakter dengan spasi. Teman-teman mendapatkan di sini ya, seperti yang sudah kita pelajari di kelas. Nah, teman-teman tulis karakter space-nya itu 700, kemudian gross speed-nya atau kecepatan kotornya, artinya 700 dibagi 5 menit, 140 karakter per menit. Kesalahan kemudian 20. Misalnya, terus net speed-nya itu berarti 700 dikurangi 20 sama dengan 680 dibagi 5 sama dengan 136 karakter per menit. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Kemudian di save as ini tadi sudah di save as nih ya, di save as-nya. Jadi mohon kalau teks 1 ya teks 1, teks 2 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke
soal teks bahasa Inggris. Nah, mengetik teks bahasa Inggris ini selama 10 menit di aplikasi Typing Master. Oke, kita beri contoh. Nah, teks yang kalian ketik di Typing Master itu judulnya adalah History of Photography. Nah, teman-teman sebelum mengetik silahkan ubah dulu settingnya, speed unitnya menjadi kpm, kemudian masuk ke typing test, atur durasinya menjadi 10 menit, pilih History of Photograph, lalu klik Start. Kemudian teman-teman ketik. Misalnya ini sudah 10 menit diketik, klik Next. View and print result. Nah, yang dikirimkan oleh teman-teman adalah yang ini. Nah, jadi mohon teman-teman bisa menuliskan usernya sesuai nama teman-teman, nama lengkap ya. Nih, kita beri contoh user. Kita keluar dulu. Nah, ini I'm a new user, kelas ya, misalnya kelas 1A. Sudah settingnya, kemudian pilih history photography, start, ketik. Misalnya sudah 10 menit, pilih view and print result. Ini nanti usernya kan namanya lengkap, terus save ya. Save-nya seperti yang tadi, yaitu formatnya 1A underscore UTSKS underscore teks 2. Jadi teks bahasa Indonesia itu teks 1, teks bahasa Inggris teks 2, underscore nama lengkap, save. Mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya ada hal lain yang harus dijelaskan, bahwa dalam mata kuliah keyboarding skill ada standar yang harus teman-teman capai, yaitu 130 nih, baik teks bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kecepatan minimal teman-teman yaitu harus 130 karakter per menit. Lalu misalnya jika belum mencapai seperti apa atau bagaimana? Ya, berarti teman-teman silahkan melakukan pengulangan atau remedial secara mandiri sampai bisa mencapai target tersebut. Nah, jadi untuk nanti kan misalnya ini sudah dikerjakan ya. Nah, untuk pengumpulan UTS praktik yang ini, yang untuk keyboarding skill itu berarti H+3. Jadi misalnya teman-teman UTS-nya hari Selasa, dikumpulkan hari Jumat 13 November 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman bisa ini silahkan diklik. Nah, teman-teman mengumpulkannya itu via email, tapi diupload melalui Google Form. Tadi kan hyperlink tadi tinggal diklik aja yang tulisan biru, nanti ada form submit UTS praktik, nanti teman-teman isi emailnya, kemudian kelas apa, nama lengkap, NIM, dan kemudian teman-teman upload jawabannya. Diberi contoh ya, misalnya emailnya itu terus teman-teman isi nama lengkap, misalnya. Nah, perhatikan di Google Form ini hanya bisa menerima, sudah disetting bahwa yang bisa diterima hanya format PDF. Jadi teman-teman silahkan nanti penyimpanan filenya itu